Angin puting beliung menerjang 3 desa di Pati, Jawa Tengah pada hari Sabtu. Penjelasan angin puting beliung. Puting beliung secara visual merupakan fenomena angin kencang yang bentuknya berputar kencang, menyerupai belalai dan biasanya dapat menimbulkan kerusakan di sekitar lokasi kejadian. Puting beliung terbentuk dari sistem awan cumulonimbus yang memiliki karakteristik menimbulkan terjadinya cuaca ekstrim. Meskipun begitu, tidak setiap ada awan CB dapat terjadi fenomena puting beliung, dan itu tergantung bagaimana kondisi labilitas atmosfernya. Kejadian angin puting beliung dapat terjadi dalam periode waktu yang singkat, dengan durasi kejadian umumnya kurang dari 10 menit. Prospek secara umum untuk kemungkinan terjadinya dapat diidentifikasi secara general, di mana fenomena puting beliung umumnya dapat lebih sering terjadi pada periode peralihan musim dan tidak menutup kemungkinan terjadi juga di periode musim hujan. Mekanisme pembentukan awan. Yang pertama, konvektif. Udara hangat naik secara vertikal karena lebih ringan dari udara sekitarnya. Ketika udara naik, ia mendingin dan kondensasi terjadi, membentuk awan hujan seperti awan CB. Yang kedua, orografis. Udara dipaksa naik secara geografis karena bertemu dengan rintangan seperti pegunungan. Ketika udara naik, ia mendingin dan terjadi kondensasi, membentuk awan hujan di sisi angin yang menghadap pegunungan. Yang ketiga, konvergensi. Udara dari berbagai arah bergerak menuju suatu wilayah yang bertekanan rendah. Di wilayah konvergensi ini, udara naik dan terjadi kondensasi membentuk awan hujan. Yang keempat, pertemuan massa hangat dan dingin atau front. Ketika massa udara hangat bertemu dengan massa udara dingin, udara hangat cenderung naik di atas udara dingin. Kondensasi terjadi di zona pertemuan ini dan tidak membentuk awan hujan seperti awan CB dengan tipe supercell. Mekanisme ini hanya terjadi pada lintang menengah tinggi. Selanjutnya yaitu sebaran kejadian tornado. Tornado berasal dari supercell yang terjadi umumnya dari mekanisme pertemuan massa udara hangat dan dingin. Supercell sendiri di Amerika Serikat terkadang membentuk tornado early karena mekanisme pengangkatan massa udara oleh udara front. Yang selanjutnya, tornado early merupakan istilah sehari-hari untuk kawasan di Amerika Serikat di mana tornado ini sering terjadi. Wilayah utama dari tornado early di Amerika Utara yaitu meliputi Texas, Oklahoma, Nebraska, Kansas, Iowa, dan Dakota Selatan. Nah, selanjutnya kita akan memahami apa saja perbedaan antara tornado dan angin puting beliung. Di sini kita dapat memahami dari berbagai aspek parameter. Yang pertama dari intensitas, yang kedua dimensi, yang ketiga durasi, yang keempat dampak, dan yang kelima pemicu. Dari parameter yang pertama yaitu intensitas. Tornado sendiri memiliki intensitas yang sangat tinggi dengan kecepatan angin hingga ratusan kilometer per jam. Kecepatan minimal pada skala tornado terkecil saja adalah 105 km per jam. Sedangkan pada angin puting beliung tidak sekuat tornado besar. Kecepatan angin kurang dari 100 km per jam, rata-rata pada kecepatan 64 km per jam. Kemudian pada parameter yang kedua yaitu dimensi sendiri. Untuk dimensi, tornado sangat besar sedangkan puting beliung lebih kecil. Yang ketiga dari durasi, tornado memiliki durasi waktu yang lebih lama, dapat mencapai hingga 25 menit ataupun lebih, sedangkan pada angin puting beliung waktu hidup lebih singkat, maksimal antara 10 menit hingga 15 menit. Kemudian pada parameter yang keempat yaitu dampak sendiri. Dampak pada tornado yang dihasilkan itu lebih tinggi. Bahkan dampaknya bisa menyapu pada hunian-hunian rumah dan fasilitas-fasilitas umum. Sedangkan pada angin puting beliung dampaknya lebih minim dan tidak merusak separah apa yang dihasilkan dengan bencana tornado sendiri. Kemudian dari aspek parameter yang terakhir yaitu pemicu. Untuk pemicu, tornado ini dipicu dari interaksi fenomena lintang menengah hingga tinggi seperti udara front dan jet stream. Kemudian untuk angin puting beliung ini dipicu oleh dominasi proses konvektif akibat radiasi matahari dan juga labilitas atmosfer. Terkait tanda-tanda bagaimana terjadinya angin puting beliung, yang pertama, udara pada malam hingga pagi hari sebelumnya terasa panas dan gerah.
Yang kedua, perbedaan suhu yang signifikan antara pagi sekitar pukul 07.00 hingga menjelang siang sekitar pukul 10.00 bersamaan dengan penyinaran matahari yang terik dan kondisi udara yang lembab. Yang ketiga, pada menjelang siang atau setelah pukul 10.00 terbentuk jenis awan cumulus dengan ciri berupa awan putih berlapis-lapis yang umumnya disertai dengan awan putih yang memiliki batas tepi yang sangat jelas berwarna abu-abu dan menjulang tinggi seperti kembang kol. Nah, yang keempat, terasa hambatannya angin yang kencang dan dingin. Yang kelima, terlihat adanya kolom udara yang berputar dari dasar awan hingga menyentuh permukaan bumi yang disebut angin puting beliung. Nah, durasi kejadiannya angin puting beliung umumnya sekitar 3-5 menit, maksimal 10 menit dengan cukupan jarak hingga 5 km. Nah, awan cumulus berubah warna menjadi abu-abu pekat dan sangat gelap. Apa yang dilakukan jika terjadi angin puting beliung? Nah, jika kita berada di dalam ruangan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah tutup jendela dan pintu lalu dikunci. Yang kedua, matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Yang ketiga, menjauh dari sudut ruangan, sudut pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Lalu, apa yang akan kita lakukan jika kita sedang berada di dalam kendaraan? Nah, yang harus kita lakukan adalah segera hentikan laju kendaraan, lalu cari tempat perlindungan yang terdekat di sana. Nah, jika kita sedang berada di luar ruangan, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, jika terasa petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut di atas dada. Yang kedua, jangan tiarap di atas tanah. Yang ketiga, segera masuk ke dalam rumah atau bergurun yang sekiranya kokoh. Yang keempat, hindari berlindung di dekat tiang listrik. Mitigasi puting beliung. 1. Pemantauan cuaca dan peringatan dini. BMKG secara terus-menerus memantau kondisi atmosfer untuk mendeteksi potensi terjadinya angin puting beliung. BMKG mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk radar cuaca, satelit, dan stasiun meteorologi. Ketika potensi angin puting beliung terdeteksi, BMKG mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi seperti situs web, media sosial, aplikasi seluler, siaran radio, dan televisi. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi masyarakat. BMKG melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang angin puting beliung, termasuk tanda-tanda bahaya dan langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil. Masyarakat diberi pemahaman tentang bagaimana merespon peringatan dini dan apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri dan harta benda mereka saat terjadi angin puting beliung. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak terkait. BMKG bekerjasama dengan berbagai lembaga Indonesia. Antisipasi sebelum terjadinya beliung. Jadi ada beberapa hal yang harus diantisipasi untuk menghindari terjadinya puting beliung. Nah, yang pertama ada memperkuat atau memperkokoh bangunan rumah Anda. Yang kedua, cari tempat perlindungan yang aman di dekat rumah Anda. Yang ketiga, bersihkan area di sekitar rumah Anda dari bahan-bahan material yang berbahaya. Setelah itu, simpan semua dokumen-dokumen penting Anda di tempat yang aman. Berikutnya, yang paling penting, jangan lupa menyimpan perlengkapan darurat di dalam satu tas.